Oke, kita hari ini mau ngomongin sesuatu yang lagi rame banget dibahas. Program makan bergizi gratis. Tapi, kita nggak akan cuma lihat luarnya aja. Kita akan bedah program ini sebagai sebuah, ya semacam ujian lah. Ujian buat ruh perekonomian Indonesia itu sendiri. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi sebenarnya dalam banget. Ini tuh cuma program bansos biasa aja, atau jangan-jangan ada cerminan jiwa bangsa kita di dalamnya? Nah, buat jawab itu, kita perlu mundur dikit. Oke, ayo kita mulai bedah dari akarnya. Kenapa? Karena buat ngerti program ini, kita nggak bisa loh langsung ngomongin soal makanannya. Kita harus mulai dari fondasinya dulu. Dari apa sih yang jadi jiwanya ekonomi Indonesia? Jawabannya, sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila, atau sering disingkat SEP, ini bukan cuma teori di buku ya. Ini tuh cara kita memandang ekonomi. Intinya, kepentingan individu itu penting, tapi harus sejalan sama kesejahteraan orang banyak. Nggak boleh egois gitu. Nah, di sini nih kelihatan bedanya. Coba deh lihat. Kalau kapitalisme kan yang dikejar keuntungan pribadi. Sosialisme kontrolnya dipegang bareng-bareng. Terus Pancasila di mana? Dia cari jalan tengah, keseimbangan. Jadi bukan kompetisi liar yang saling sikut, tapi juga bukan semua harus sama rata sama rasa sampai menekan individu. Jadi, intinya ada di 3 prinsip ini. Pertama, kekeluargaan. Ekonomi itu dilihat sebagai usaha bareng, bukan adu sikut. Kedua, gotong royong. Ya, kerjasama buat tujuan bersama. Dan yang paling penting, keadilan sosial. Ini buat mastiin hasilnya itu dirasain semua orang, bukan cuma segerintir aja. Coba ingat-ingat 3 ini ya, soalnya bakal kita bahas lagi nanti. Oke, sekarang kita udah pegang fondasi filosofinya nih. Baru deh kita bisa lihat programnya secara spesifik. Program Makan Bergizi Gratis, atau MBG. Simpelnya, program MBG ini tujuannya kayak gini. Ini tuh cara negara buat turun tangan, ngatasin masalah gizi, sekaligus ngebantu ekonomi keluarga. Jadi ada 2 targetnya, ningkatin kualitas generasi kita di masa depan, dan ya ngurangin beban pengeluaran rumah tangga. Dan gambar ini nunjukin banget 2 sisi dari program ini. Di satu sisi ada manfaat sosial yang jelas gede banget. Anak-anak jadi lebih sehat, lebih gampang belajar. Di sisi lain ada manfaat ekonominya. Keluarga jadi bisa hemat, uangnya bisa buat yang lain. Dan ada potensi ekonomi berputar kalau bahan-bahannya dibeli dari petani atau produsen lokal. Keren kan? Nah, sekarang kita sampai di bagian paling penting dari pembahasan kita. Gimana caranya program MBG ini kalau kita sandingkan, kita uji pakai prinsip-prinsip Pancasila yang tadi udah kita omongin. Coba kita perhatikan tabel ini ya. Soal keadilan sosial, wah ini pas banget. Program ini jelas kurangin ketimpungan gizi. Untuk kesejahteraan bersama, juga nyambung banget. Kan ini investasi buat SDM masa depan. Tapi, coba lihat yang paling bawah. Kekeluargaan. Statusnya bersyarat. Loh kok bisa? Karena nilai ini baru bisa terwujud kalau pelaksanaannya itu ngelibatin usaha-usaha kecil dan masyarakat setempat. Nah, ini dia poin kuncinya. Secara ide, program ini sejalan banget sama Pancasila. Tapi, apakah semangat kekeluargaan dan gotong royong itu beneran bakal ada atau enggak, itu sama sekali nggak otomatis loh. Semua, sekali lagi, semua bergantung sama detail pelaksanaannya nanti di lapangan. Gimana cara ngejalaninnya? Oke, sekarang kita geser dari omongan prinsip ke dunia nyata. Siapa sih yang bakal untung? Dan sebaliknya, siapa yang justru bisa jadi korban? Slide ini nunjukin taruhannya dengan gamblang. Di satu sisi, yang bisa untung itu banyak. Anak-anak, keluarga, petani lokal, UMKM, pemerintah juga dapat citra positif. Tapi risikonya juga gede banget. Usaha-usaha kecil bisa mati kalau tendernya cuma dimenangin perusahaan raksasa. Anggaran negara juga bisa jebol kalau pengelolaannya nggak bener. Ini pertaruhan besar. Dan untuk memperkuat poin ini, coba kita ingat lagi kata-kata Bung Hatta, salah satu bapak bangsa kita. Beliau bilang, ekonomi kita itu harus berdasarkan asas kekeluargaan dan harus menolak dominasi segelintir orang. Koperasi itu tiangnya. Ini relevan banget kan? Program segede ini harusnya jadi alat buat memberdayakan yang kecil, bukan malah menyingkirkan mereka. Jadi, terus gimana dong caranya supaya program ini sukses dan benar-benar sejalan sama cita-cita Pancasila? Nah, ayo kita lihat jalannya. Pada intinya, cuma ada 2 hal ini. Satu, secara prinsip, ininya udah bagus, udah sejalan sama sistem ekonomi Pancasila. Tapi yang paling nentuin berhasil atau gagalnya ada di poin kedua, implementasi. Pelaksananya di lapangan, itulah yang bakal jadi penentu segalanya. Nah, ini dia beberapa rekomendasi kunci biar program ini sukses. Kuncinya apa? Pelibatan ekonomi rakyat. Jadi harus libatkan UMKM dan koperasi.
Prioritaskan bahan baku dari petani lokal, pastikan anggarannya transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Pengawasan publiknya harus kuat, dan yang paling penting, jangan sampai ada monopoli dalam pengadaannya. Cuma dengan cara ini, programnya bisa benar-benar jadi motor ekonomi kerakyatan. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal, tapi sekarang dengan pemahaman yang lebih utuh. Ujian yang sebenarnya buat program ini adalah, apakah program ini bakal jadi mesin yang menghidupkan ekonomi dari bawah, memberdayakan jutaan UMKM dan petani, atau cuma bakal jadi satu lagi proyek raksasa yang dikontrol dari pusat? Jawabannya ada di tangan para pelaksananya nanti. Terima kasih.